Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 1911100359 dari kelas I semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar. Yang pertama, ada hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu hal. Jika pengetahuan yang tidak jelas dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi di dalam Islam tetap tidak dianggap sebagai ilmu, walaupun orang menyebutnya ilmu juga. Karena ilmu itu merupakan pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang suatu hal. Di dalam perintah Al-Quran terdapat dua aspek untuk mencari, menemukan, dan mempelajari ilmu, yaitu pertama, aspek Al-Quran menyuruh manusia menggunakan akal. Yang kedua, Al-Quran menyuruh manusia meneliti alam semesta. B. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Pada filsafat ilmu, cara mendapatkan ilmu dinamakan epistemologi. Di dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui usaha manusia dan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui manusia. Usaha manusia ada 4 jenis, yaitu yang pertama, mengetahui empiris yang diperolehi melalui indera. Kedua, pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Dan yang terakhir, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui kolbu atau hati. Kedua, pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa pertama wahyu yang disampaikan kepada para rasul. Kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Dan yang ketiga, hidayah yang diterima oleh kolbu manusia. Selanjutnya ada materi sumber dan fungsi pengetahuan. Sumber dan fungsi pengetahuan pada dasarnya, sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran di samping mengandung tuntutan-tuntutan yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah atau moral, juga mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani manusia untuk mengolah dan menyelidiki alam semesta atau untuk mengerti gejala-gejala dan hakikat hidup yang dihadapi dari masa ke masa. Al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber pengetahuan Islam yang dapat digali sepanjang masa, ditambah lagi dengan sumber dari hadis-hadis Rasulullah. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam kajian filsafat dijelaskan dengan sangat jelas pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu memiliki sumber. Adapun 4 sumber pengetahuan menurut kajian filsafat, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Yang pertama ada rasio. Rasio merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Yang kedua, empiris, merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Ketiga, intuisi, merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapat secara tiba-tiba. Keempat, wahyu, atau bisa dikatakan dengan sumber pengetahuan yang non-analitik, karena tidak ada proses berpikir dari manusia. Karena wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, ada fungsi ilmu pengetahuan. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah untuk mengetahui kita kepada Allah, untuk dapat membedakan hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, fungsi ilmu pengetahuan dalam Islam sebagai berikut. Pertama, mampu memahami dan menafsirkan isi hadis dan Al-Quran. Kedua, untuk mengetahui cara melakukan dan melaksanakan ibadah dengan baik.
Ketiga, dapat mengetahui sejarah Islam pada masa lalu. Selanjutnya, dapat mengetahui dan mengkaji hukum-hukum Islam dan mengetahui bagaimana akhlak yang mulia atau tidak, serta menambah pengetahuan khazanah intelektualitas bagi umat Islam. Itu tadi fungsi ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya, ada materi peran pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai mata pelajaran wajib. Kedua, sebagai lembaga institusi, yaitu lembaga pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah diniyah, lembaga pendidikan Islam yaitu madrasah diniyah. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, adanya pendidikan agama yang memiliki peran sangat penting. Maka dari itu, pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan atau jenjang pendidikan. Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam sangatlah penting perannya terhadap sistem pendidikan nasional, supaya memberikan akhlak dan perilaku yang baik kepada peserta didik, serta dapat mengajarkan agama kepada peserta didik. Selanjutnya, ada materi tentang implikasi terhadap pendidikan. Dengan memperhatikan motivasi dari Al-Quran untuk menuntut ilmu, cara-cara mendapatkan ilmu dalam Islam dan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka lembaga pendidikan Islam harus selalu menggali ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran, karena semua ilmu tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di mana ilmu yang berguna untuk kehidupan di dunia dan di akhirat haruslah dipelajari dan merupakan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah ini memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan, hafalan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian, penghargaan, serta evaluasi. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk mengubahkan dan menggabungkan beberapa ide gagasan, mode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Kedua, ada efektif. Pada efektif lebih mengarah pada perbuatan yang dilakukan atas dorongan, perasaan, dan emosi individu dalam proses pendidikan aktif. Sering diterjemahkan sebagai minat, sikap, dan penghargaan dalam belajar. Pada efektif terdapat 5 tingkat, yaitu menerima atau memperhatikan, menanggapi atau berpartisipasi aktif, menilai atau menghargai, mengatur atau mengorganisasikan, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Ketiga, psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dalam kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Padahal, ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya dari melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Itulah ranah psikomotorik. Nah, dari penjelasan tadi, menuntut ilmu adalah hal yang wajib yang dilakukan manusia untuk memperluas wawasan, sehingga derajat kita bisa terangkat. Ilmu pengetahuan membantu memecahkan kebutuhan dan persoalan hidup serta masalah, dan juga merupakan salah satu ibadah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.
Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.